Dari mana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila jami'il awliya min masyariqil ardi ila maghribiha alladhi wa mahdiha wa ila jami'il mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wa ulil madahib wal arba'ah min khusus ila imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu summa Bismillah Sahihani Kitab Al-Habib Zabi Ibrahim Mazin bin Ismit Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Qaf Sallallahu Alaihi Syaihi wa Murabbi Rahina Syekh Muhammad Hasan Budin Ala Ruhi Syekh Muhammad Makruhin Salih An-Nabi Muhammad Hasan Buhab wa masayyihim wa talawilihim Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa barakatihim Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaumi isnan. Utawi pira-pira rukune poso. Arkanus shaumi utawi pira-pira rukune poso. Isnani iku ana loro. Ar-ruknu utawi rukun al-awwalu kang kawitan. An-niyatu iku niat. Sawaun akana. Padha uga ana apa poso. Sawaun akana padha uga ana apa poso. Fardhon iku poso fardhu. Am naflan utawa poso sunnah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu angin pestine sah utawi pira-pira amal binniyati iku tetep kelawan niat. Watajibulan wajib an-niyatu apa niat likulli yaumin kedue saben-saben dina. Al-farqu utawi perbedaane baina niyati shaumil fardhi iku ing dalem antarane niat poso fardhu wa niyati shaumin nafli lan niat poso sunnah. Niyatu shaumil fardhi utawi niyate poso fardhu yadkhulu iku masuk waktuha apa waktune niyatu shaumil fardhi min ghurubi syamsi wit saking slurupe srengenge ila tulu'il fajri tumeka maring terbite fajar sotik. Fayajibu mongko wajib atap itu apa nginepaken niat. Wa niyatu shaumin nafli utawi niyate poso sunnah. Yadkhulu iku masuk waktuha apa waktune niyatu shaumin nafli
min hurubi syamsi wit saking slurupe srengenge wayastamiru lan terus apa waktuha ila zawali tumeka maring lingsire srengenge ya fala yajibu mongko ora wajib atabitu apa nginepaken niat poso sunnah. Asani utawi perbedaan kang kaping pindho yajibu iku wajib at-ta'yinu apa nyatakaken ka Ramadhana kaya ulan Ramadan au kafaratin utawa poso mbayar kafarat au nadrin utawa nazar au qadain utawa poso qada. Nek sunah la yajibu ora wajib atayinu apa nyatakaken illa ingkana kejaba lamun ana asaumu apa poso muakkatan iku den waktu-waktu kayaumi arafata kaya dina arafah alal muktamadi halit tetep ing atase kaul kang bisa den gawe pegangan. Asalisu utai perbedaan kang kaping 3 laya juzu iku ora wenang ayat jemaah apa yen to ngumpulaken sapa wong baina saumi fardhaini ing dalem antarane poso fardhu loro fi yaumin ing dalem sedina wahidin kang siji waya juzu lan wenang aljamu apa ngumpulaken baina saumi naflaini ing dalem antarane poso sunnah loro fa aksara mongko hale luwih akeh biniatin kelawan niat wahidatin kang siji. Wayasihu lan sa'ayan wiya apa yen to niat sapa wong bisaumin nafli ing dalem poso sunnah ba'da tulu'il fajri ing dalem sause terbite fajar shadiq walakin bisyartaini tetapine kelawan rong syarat. Al awalu tawi syarat kang kawitan at-takuna iku yen to ana an-niyatu apa niat qabla zawali iku tetep ing dalem sadurunge qabla zawali iku tetep ing dalem sadurunge zawal lingsire srengenge aidukhuli waqti dhuhri tegese mlebune waktu zuhur. Asane utawi syarat kang kaping pindho ala ya ta'ato iku yen to ora nglakoni sapa wong saean ing suwiji-wiji minal mufattirati saking pira-pira perkara kang batalaken poso min tulu'il fajri wit saking terbite fajar shadiq ila waqtin niyati tumeka maring waktune niat. Akmalun niyati utawi luwih sempurnane niat. Ayat lafadha iku yen to nglafataken sapa wong mustahdiron hale ngadiraken biqalbi kelawan atine wong. Sempurnane piye nawaitu shauma ghadin. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu niat sapa ingsun shauma ghadin ing poso sesuk anadai fardhi syahri ramadhana saking nekani fardune ulan Ramadan lihadi sanati maring ikilah taunillahi krana Allah taala maha luhur sinten Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaumi isnani. Sekarang kita membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan rukunnya puasa. Rukunnya puasa itu ada dua macam. Yang pertama, rukunnya puasa adalah niat. Baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah, maka orang yang akan menjalankan puasa tersebut harus niat terlebih dahulu. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Ini sempurnanya hadis. Insyaallah begini. An Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin, yakni Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim. Jadi rukunnya puasa yang pertama adalah niat. Baik itu puasa fardu maupun puasa sunnah. Berdasarkan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah yang kita kerjakan itu sah apabila kita niati terlebih dahulu. Contohnya koyok sholat, maka biar ibadah sholat kita sah, maka harus diniati. Koyok zakat, biar sah, maka harus kita niati. Wudu, biar sah, harus kita niati. Mandi, menghilangkan hadas besar, biar sah, harus kita niati. Jadi semuanya amal ibadah yang kita kerjakan harus kita niati biar ibadah yang kita kerjakan itu sah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk puasa itu adalah amal ibadah. Sehingga ketika kita akan menjalankan puasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah, maka harus niat terlebih dahulu. Paham ya? Nah, niatnya puasa fardu itu harus setiap malam. Jadi setiap malam harus niat puasa fardu. Sebab antara hari yang pertama, hari yang kedua itu sudah tersendiri-sendiri. Puasa hari yang pertama bukan puasa hari yang kedua. Puasa hari yang kedua bukan puasa hari yang ketiga. Makanya setiap malam harus kita niati. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat zuhur 4 rakaat, 4 rakaat itu adalah dihitung satu melaksanakan sholat zuhur. Bukan kalau rakaat pertama diniati sendiri, rakaat kedua diniati sendiri, tidak. Tapi langsung niatnya adalah satu. Karena 4 rakaat itu dihitung menjalankan satu ibadah sholat. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa hari yang pertama, hari kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri. Sehingga butuh niat setiap malam. Paham ya? Nah, ini ada perbedaannya niat antara puasa fardu dan puasa sunnah. Biar kita tahu apa sih bedanya ketika kita niat menjalankan puasa fardu dan puasa sunnah. Maka di sini ada 3 perbedaannya. Yang pertama, ketika kita niat puasa fardu, maka waktunya niat puasa fardu itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Berarti seumpama kita puasa Ramadan, niatnya nanti setelah tenggelamnya matahari. Dan batas akhir niat sampai terbitnya fajar shadiq. Dalam batas waktu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar ini, itu adalah waktunya niat puasa fardu. Sehingga niat puasa fardu berarti harus nginep. Kalau nggak nginep maka tidak sah niatnya puasa fardu. Paham? Seumpama ada orang niat puasa fardu
setelah subuh, maka nggak sah puasanya. Ada orang niat puasa sebelum maghrib, untuk puasa besok niatnya sebelum maghrib, niatnya sekarang, maka tidak sah. Jadi batas niat waktunya waktunya puasa fardu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar shadiq. Itu batasnya. Tapi kalau puasa sunnah, niatnya ini agak diperlonggar dari dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktu niat puasa sunnah? Waktunya dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terus sebelum zawalnya matahari, sebelum lingsirnya matahari. Berarti kalau kita melihat di sini bahwa niat puasa sunnah itu tidak harus tabiat, tidak harus nginep. Seumpama ada orang puasa sunnah Senin, hari Senin, dia malamnya nggak niat, tapi niatnya jam 9 pagi, maka puasa sunnah Seninnya adalah sah. Paham? Yang penting mulai dari fajar shadiq sampai waktu dia niat, dia belum pernah menjalankan sesuatu yang membatalkan puasa. Paham? Ini perbedaan yang pertama antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Perbedaan yang kedua, kalau puasa itu puasa fardu, harus ditakyin, harus disebutkan kita puasa fardu apa. Kalau kita puasa fardu Ramadan, maka harus kita kasih Ramadan. Nawaitu shoma godin an ardai fardi syari Ramadana li hadisanah lillahi ta'ala. Itu kalau kita puasa Ramadan, harus ada kata-kata Ramadan. Kalau kita niat puasa wajib bayar kafaroh, maka harus ada kata-kata kafaroh. Nawaitu shoma godin an adai kafaroh apa? Bayar kafaroh apa? Harus ada kata-kata kafaroh. Kalau kita puasa wajib nazar, maka di situ harus ada kata-kata nazar. Kalau kita puasa wajib qadha, maka juga harus ada qadhaan lillahi ta'ala. Itu perbedaan yang kedua, niat puasa fardu dan puasa sunnah. Nek puasa fardu harus ditakyin, harus dinyatakan kita puasa wajib apa. Nek Ramadan berarti harus ada kata-kata Ramadan. Kalau kita puasa qadha berarti harus ada qadha. Kalau puasa kafaroh harus ada kafaroh, nadar harus ada nadar, dan begitu seterusnya. Lah kalau niat puasa sunnah la yajibu ata'yin illa in kana as-shaum muwaqqatan. Kalau puasa sunnah maka tidak wajib ditakyin, kecuali kalau puasa sunnah itu waktunya sudah ditentukan di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kayak puasa sunnah Arafah, maka menurut pendapat yang muktamad harus ditakyin. Nawaitu shoma godin an adai shaumi Arafah. Ya Allah, besok saya mau puasa menjalankan puasa Arafah. Itu kalau puasanya muwaqqatan. Maka menurut pendapat yang muktamad harus ditakyin. Berarti kalau puasanya itu enggak muwaqqatan, enggak di waktu-waktu di dalam syariat, maka tidak usah ditakyin. Ini perbedaan yang kedua antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Perbedaan yang ketiga antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah adalah kalau puasa fardu la yajuzu ayyajma' baina shaumi fardaini fi yaumin wahid. Orang yang menjalankan puasa tidak boleh mengumpulkan dua niat puasa wajib dalam satu hari, tidak boleh. Contoh misalkan orang itu punya puasa wajib dua. Satu, puasa wajib qadha, dua, puasa wajib bayar kafaroh. Dia nggak boleh satu hari diniati dua. Ya Allah, saya besok akan niat puasa bayar kafaroh dan puasa qadha, maka tidak boleh. Faham? Itu kalau puasa fardu. Dua fardu tidak boleh digabung niatnya jadi satu dalam satu hari, tidak boleh. Tapi kalau puasa sunnah, maka niatnya boleh digabung dua niat puasa sunnah dalam satu hari. Contohnya kayak puasa Senin dan puasa Arafah.
pas ketepatan pada waktu itu menjalankan puasa Arafah hari Senin, maka langsung diniati gabung. Ya Allah, besok saya mau menjalankan puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah Senin. Maka ketika kita puasa hari Senin mendapatkan 2 pahala puasa sunnah Arafah dan pahala puasa sunnah. Paham? Itu kalau kita niati dengan dua niat. Kayak diterangkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu. Kemarin itu kan wa'lam annahu yutasawwar ayyajma' fil amalil wahid niyatun kasirah. Lah wakmu ora pang urusan aku sing kemarin itu loh ya, satu amal ibadah itu bisa kita niati beberapa niat. Itu adalah ibadah sunnah. Paham ya? Itu perbedaannya antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Wa yasihu ayyan ya fi shaumin nafli ba'da tulil fajri walakin bi syartain. Tadi dikatakan bahwa niat puasa sunnah itu boleh dilakukan setelah terbitnya fajar shadiq. Tapi ada 2 syarat. Jadi seumpama ada orang niat puasa sunnah setelah fajar shadiq, itu sah niatnya dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, antakuna aniyah qabla zawal. Niatnya harus sebelum lingsirnya matahari. Niatnya harus sebelum waktunya sholat duhur. Itu syarat yang pertama. Niat puasa sunnah boleh dilakukan setelah fajar. Yang penting niatnya sebelum zawal, sebelum lingsirnya matahari. Syarat yang kedua, mulai dari fajar shadiq sampai dia niat, misalkan dia niat jam 10, dia itu mulai fajar shadiq belum pernah menjalankan sesuatu yang membatalkan puasa. Belum pernah makan, jam 7 pagi belum sarapan, belum pernah minum. Jam 11 belum pernah melakukan hal yang membatalkan puasa. Kemudian dia niat, ya Allah hari ini saya niat puasa sunnah Senin, maka sah niatnya. Paham? Yang penting mulai tuluul fajri sampai waktu dia niat belum menjalankan hal yang membatalkan puasa. Nah nek wis mangan jam itu mangan warak manu jam 10:30. Ya Allah hari ini saya puasa. Puasa apa? Puasa mbahmu. Mari makan kok puasa. Lah tidak boleh. Paham ya? Nah, bagaimana cara niat yang sempurna? Cara niat yang sempurna, orang yang menjalankan puasa itu harus menghadirkan niat di dalam hatinya. Soalnya niat yang diucapkan itu hukumnya adalah sunnah. Niat itu di dalam hati. Lah mengucapkan niat nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadi sunnahillah, diucapkan itu hukumnya sunnah yang wajib di dalam hati. Makanya ketika kita puasa Ramadan, ketika kita mengucapkan lafaz niat, hati harus menghadirkan niat sesuatu yang kita ucapkan tadi. Paham ya? Itu harus dihadir. Kalau nggak hadir, maka nggak sah niatnya. Niatnya nggak sah kalau nggak dihadirkan. Mas'alatun utawi iki iku ana masalah suci. Fi ayi suratin ing dalem endi gambaran, endi bentuk. Jasi khusah saumun nafli apa poso sunnah. Biniyatin kelawan niat ba'da tulu'il fajri ing dalem sause terbite fajar shadiq. Ma'atana wulisain ing dalem sumertane mangan suwiji-wiji. Minal mufattirati saking pira-pira perkara kang batalaken poso qabla niyati ing dalem sadurunge niat. Suratuhu utawi gambarane masalah mang. Utawi gambare yasihu shaumun nafli biniyatin ba'da tulil fajri ila akhiri. Iku idakana iku ing dalem nalikane ana min adatihi iku saking kebiasaane wong ayasuma apa yen ta poso sapa wong yauman ing sedina muayyanan kang tertentu kal isnaini kaya dina Senin au arafata utawa sunnah Arafah. Panasya mongko lali sapa wong dalikal yauma ing mengkono-mengkono dina wa aftara lan mangan sapa wong
Wa ba'da dzalik lan ing dalem sawise mengkono-mengkono aftara tadzakara eling sapa wong anahu ing sak temene wong anahu ing sak temene dina yaumul isneni iku dina Senin aw arafata utawa dina Arafah. Bayasihu mongko ayan wiya apa yen to niat sapa wong asoma ing poso bisyarti ayakuna kelawan syarat yen to ana apa ayan wiya saumiku qabla zawali iku tetep ing dalem sadurunge zawal. Ini ada masalah, ada pertanyaan. Bagaimana bentuknya niat puasa sunnah setelah fajar itu sah walaupun sebelumnya sudah makan terlebih dahulu. Paham? Jadi niat puasa sunnah itu kan boleh sebelum zawal. Lah seumpama ada orang niat puasa sunnah jam 9. Ini dihukumi sah walaupun dia sebelum jam 9 dia sudah pernah makan. Kapan itu? Bagaimana itu? Modelnya kayak apa? Nah ini dijawab. Jadi puasa sunnah niat jam 9, sebelum niat jam 9 orang itu sudah makan kenyang, ngombe es cindun terong gelas. Kemudian jam 9 dia baru niat, dihukumi sah puasa sunnahnya. Kapan? Paham kah? Kapan? Bisa dipraktekkan, tapi lupa ini ya. Tapi lupa. Kayak begini, misalkan kita sudah terbiasa puasa Senin Kemis. Jadi setiap hari Senin kita puasa. Setiap hari Kamis kita puasa. Atau setiap hari Arafah kita pasti puasa. Paham? Pas ketika itu ketepatan hari Senin. Ketepatan hari Senin. Kita fanasya dalikal yaum aftor. Kita lupa kalau itu hari Senin. Paham? Hari itu hari Senin, tapi kita lupa kalau itu hari Senin. Padahal setiap hari Senin kita pasti puasa. Kita lupa kalau hari itu bukan hari Senin. Jam 7 pagi sarapan nasi goreng, baru setelah sarapan ngombe es degan ndak 2 gelas. Habis 2 gelas. Mangan habis 2 gelas, mari setelah mangan iling. Loh, sekarang kan hari Senin. Padahal setiap hari Senin dia puasa. Maka ketika itu dia langsung niat puasa hari Seninnya sah. Paham ya? Kenapa? Karena sarapannya tadi lupa. Lupa kalau itu hari Senin. Nah, ini bisa dicontohkan, bisa dipraktekkan. Jadi kamu pas hari Senin biasakan puasa sunnah, kemudian kamu pura-pura lupa kalau itu hari Senin, sarapan dulu, mari ngono ingat jam 10. Loh, kok hari Senin sekarang? Saya tak niat puasa, maka sah. Karena pura-pura lupa ya tidak sah. Nah, inilah. Ini dalam syariat Islam. Yang penting ingatnya tadi belum zawal matahari. Jam 7 mangan. Lupa kalau itu hari Senin. Jam 10 mangan. Lupa kalau itu hari Senin. Baru setelah zuhur iling. Loh, sekarang kok hari Senin? Hari Senin. Wis tak niati poso, maka tidak sah. Kenapa? Karena niat puasa sunnah batasnya sampai sebelum zawal. Dan itu sudah zawal. Makanya tidak sah. Paham ya? Aruknu sani utawi rukun kang kaping pindho. Tarku mufatirin iku ninggal perkara kang batalaken poso. Dakiron hale eling muhtaron tur hale ora den peksa. Ora jahilin ora bodoh makdurin kang udur. Ya falayat tulu mongko ora batal somuhu apa pasane wong. Ida aftara ing dalem nalikane lali sapa ing dalem nalikane muka sapa wong nasian hale lali au mukrohan utawa den peksa au kana utawa ana sapa wong jahilan iku bodoh makduron kang oleh udur bijalihi kelawan bodone wong. Al jahilu tawi wong kang bodoh al ma'dzuru kang den uduri. Kang udur bodoh sing udur yang dimaafkan. Wa ya al jahil ma'dzur wahidun iku siji. Iku salah siji minisna ini saking rong perkara. Al awalu tawi kang kawitan man iku wong nasa kang tumbuh sapa man baidan. Ali adoh anil ulama saking ulama.
Wasani utawi kang kaping pindho man iku wong kana kang ana sapa man qariba ahdin iku parek masane bil islami kelawan Islam. Rukun puasa yang kedua adalah orang yang puasa wajib meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Paham ya? Jadi rukun puasa yang kedua adalah orang yang puasa wajib meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Jangan makan, jangan minum, jangan jima di siang hari dan lain sebagainya. Pokoknya yang membatalkan puasa. Nah, ketika dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa itu harus dalam keadaan ingat, tidak dipaksa dan tidak jahil. Berarti kalau ada orang itu makan misalkan, cuma dia lupa makan pas kita puasa, habis zuhur udah makan pizza, dan lumayan enak. Nah setelah itu ngombe campur, baru ingat loh, ini kan puasa, maka langsung kumur, kemudian diteruskan puasanya sah. Itu kalau makannya lupa atau dipaksa, makan. Kalau nggak makan mati ya Pak. Makan dia dapat satu piring, minum, setelah itu diteruskan puasanya, maka sah. Tapi diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in bahwasanya yang mukroh itu tidak batal puasanya apabila yang memaksa itu lebih kuat daripada yang dipaksa. Nah, pas Anam poso atau Fauzi poso, sing meksa itu adalah Subki. Ya maka pas mangan puasanya batal. Pas poso Fauzi kemudian jam 1 siang dipaksa karo Subki. Mas Fauzi nggak makan pateni ya. Nah, maka kok makan puasanya tetap batal. Kenapa? Karena yang dipaksa itu lebih kuat daripada yang memaksa. Kemudian yang kedua syaratnya, yang dipaksa tidak bisa minta tolong. Kalau yang dipaksa bisa minta tolong, kok dia langsung makan tanpa minta tolong, maka puasanya batal. Itu syarat-syaratnya orang yang dipaksa kemudian tidak batal puasanya. Nih. Atau dia makan tapi nggak ngerti kalau makan itu membatalkan puasa. Misalkan dia di pedesaan, dia di pedesaan nggak pernah mendengarkan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Pas waktu poso Ramadan, wetengi luwih jam 12 makan. Loh, kok makan jam 12? Loh, makan itu membatalkan puasa ta? Dia nggak tahu karena jauh dari ulama dan tidak ada ulama yang mendakwahkan agama Islam di sana. Kok dia makan jam 12 tadi, maka setelah makan diteruskan puasanya sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu dan ketidaktahuannya ini dimaafkan dalam syariat Islam karena ba'i dan anil ulama, karena jauh dari ulama. Tapi nek wong sumber taman kok nggak tahu hal-hal yang membatalkan puasa yang sudah nyata, maka ya tetap batal puasanya. Ono wong kali ya Mas, kok mangan jam 12. Loh, poso kok mangan? Aku gak ngerti nek mangan iku batal puasa, batal puasanya. Kenapa? Karena qoriban minal ulama. Karena dekat dengan ulama. Lah apa ora gelem ngaji? Ora gelem ngaji. Paling tidak yang ngaji 1 bulan satu kali. Atau tanya kepada ulama kan begitu. Ulama parek nih. Paham ya? Ulama dekat. Yang kedua, ketidaktahuannya itu dimaafkan, qoriba ahdin bil Islam. Kalau dia baru masuk Islam, misalkan ada orang Kristen, pas waktu bulan Ramadan, dia masuk Islam. Masuk Islam pas bulan Ramadan, maka setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia akan wajib menjalankan syariat. Pas bulan Ramadan, otomatis dia wajib puasa walaupun belum pernah mengetahui tentang bagaimana caranya puasa. Yang penting puasa. Pas jam 09.00 ada sarapan. Loh kok sarapan? Saya nggak ngerti.
kalau makan itu membatalkan puasa. Lah ini dimaafkan udurnya. Kenapa? Karena dia baru masuk agama Islam. Paham? Lah wis mulai cilik Islam, mulai cilik wis ngaji tentang syariat. Kemudian dia tumbuh dewasa 25 tahun, puasa di bulan Ramadan. Jam 9 makan kok makan. Saya nggak ngerti kalau puasa itu, kalau makan itu membatalkan puasa. Puasanya tetap batal. Kenapa? Karena ketidaktahuannya orang yang sembrono itu tidak dimaafkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna walladhi yanfa'una wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na rabbi 'allimna rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna walladhi yanfa'una wa faqihna wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.